Jiang Yun kidnapped me. You torment me, and you humiliate me. Now you come here looking for me. Because all of this is for the child. Not Mian Mian. I'm just worried you don't have Mian Mian. And no child either. Jin. We have never met. Ming Ming, I know it was you when you were with Lin Yu. I should have guessed it's you. Your Ming Ming is already dead. Tortured to death by your admiral. Buried in this vast ocean. Ming Ming. Sir, they did not kidnap me. Save me, sir. You still owe me for bullying Xiao Mian. I haven't settled that with you yet. If you want to save him, read it. I have 2 questions. I will interfere with you. Earlier at home. Is it you and Jiang Yun who made the hair impersonator? The lady's face was infected. She was found only after the wedding was arranged. Who knew she would be unable? Shut up. Second question. Jiang Yun suddenly disappeared before appearing at the hospital. Did you kidnap her? I'm done asking. Take him away, Xian Sheng. Did you say you would save me? For the sake of Xiao Dian. I beg you. Why pretend to be so affectionate? Xiao Mian's child is gone. Was chosen by your wife and the chairperson's abortion. Rich, strong and talented. Ask you. What actually did you do to Mian Mian 8 years ago? Yi Chen, what could I do to her? She fell into the sea. Was I going back to West? I went. I almost lost my life myself. Do you have a conscience? If not, then I ask you. After 8 years, what did you do to Mian Mei? How was he tormented by you? And how did you cause her to have an abortion? What do you say? He is sensitive. You are a Jap woman. You have met my meaning. You ruined me. Let go of me quickly. Otherwise he will lose his breath. Before I kill you. Get out, Japanese woman, get me out. I am seeking a legal wife. Wife. Now come with me to the forge. I am not a debtor. I am borrowing money. I am your loaner. I am the one who loves you most. In the end. Don't discuss me anymore. Want to divorce me? Don't forget. It was your father who made you marry me. Otherwise, I'll go ask him if he agrees to your divorce. Take good care of him. Don't come over. Don't come over. Where did you hide Nana? There. You are here. Okay, you want to speak, right? In a few days, I'll kidnap your young lady to keep you company. I'll see if she dares to think about it. Our young lady isn't something you all can touch. Okay, let's go outside. Don't let him go. He knows nothing. So Nana is still alive, eh? Where is he? Where is he? Mian Ming, I'll send someone to Finjiang Jiaso right away. Tonight just rest at home. Let's go. Situ. Can you help me find Wei Lan? Wei Lan is missing. Why not call the police? Oh, I'm afraid it's a misunderstanding. Tolong bantu saya cari dia. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah bertemu Yu Chuan beberapa hari ini? Dia tidak pulang? Sudah beberapa hari tidak pulang. Dia juga tidak membiarkan saya keluar. Saya sangat khawatir. Saya akan pergi mencarinya. Jangan, jika kamu menemukannya. Tolong tanyakan di mana dia. Dan kabari saya. Baik. Situ, bisakah kamu menjemput saya? Jiang Yu, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Kalian jelas pasangan. Apakah itu perlu? Situ, kamu harus membantuku. Saya curiga dia punya wanita lain di luar. Dia bahkan ingin bercerai dariku. Dia lagi ngapain? Situ, saya jamin begitu saya hamil anaknya. Dia pasti tidak akan mau cerai. Situ, tolong bantu saya ya. Tapi... Yi Chen akan marah padaku. Tenang, saya jamin dia tidak akan tahu. Oke. Silakan pergi. Semoga baik saja. Terima kasih atas dukungannya.
Mari kita angkat gelas. Tunggu sampai dia menonton pertunjukan ini. Baru bertindak. Iya, kita akan menunggu di depan. Ini pasti lelucon. Sekarang saya tidak ada hubungan dengan dia. Tapi bagaimana jika dia benar-benar ada masalah? Tunggu sampai dia menonton pertunjukan ini. Baru bertindak. Iya, kita akan menunggu di depan. Sangat panas, kamu. Saya datang untuk membantu kamu. Jangan terburu-buru, Yi-chan. Saya datang untuk membantu kamu. Aku sangat merindukanmu. Semua ini salahku. Yu-chan, hati-hati jangan sampai menyakiti dia. Saya rasa kamu sangat bodoh. Sampai-sampai khawatir tentang dia. Dia baru yang beruntung. Berhenti. Kalian mau apa? Dasar jahat, lihat kamu mau kemana. Kalian mau melakukan apa? Jangan dekati, jangan dekati. Kalau begitu. Xiaoming, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, syukurlah. Apakah Jiang Yun yang melakukannya? Dia di mana? Saya baru mau mencarinya. Ada apa? Tanganmu terluka. Saya akan mengantarmu pulang. Mari kita pulang. Apa yang terjadi pada Xiaoming? Jahat, sampai sekarang mereka belum mau melepaskanmu. Jangan sebut dia lagi. Baik. Xiaoming, kamu istirahat dulu. Awas Jiang Yun dan Jing Yi-chen. Aduh. Yi-chen, kamu sudah bangun. Kamu kenapa di sini? Kamu lupa kemarin kamu membuat masalah? Dasar jahat, kamu berani mempermainkan saya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Kepala, saya pergi. Sekarang kamu bertindak seolah-olah sakit? Jangan panggil dia. Tutup jendela juga. Tuan, dokter. Biarkan saya keluar. Sekarang banyak pergi, jika pergi. Sekarang masih berani merencanakan saya? Kalau begitu seumur hidup ini tidak bisa keluar. Dokter, saya sudah duduk satu badan. Ini terus. Kamu mau apa? Saya ingin tahu kamu dan orang jahat itu mau apa. Apa maksudnya? Pinjam kamu, saya peringatkan Xiaomian. Sekarang tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu dan barang kotor di sekitarmu. Sebaiknya jauh dari dia. Jika tidak, Rage akan mati. HMPH. Tunggu sebentar. Segera periksa apa yang terjadi di pesta semalam. Tuan Jin, saya sudah memeriksa kamera. Memang ada pelayan yang memasukkan obat di dalam minuman Anda saat Anda tidak sadar. Kemudian, Nona Jia mengambil kartu kamar darinya. Selain itu, siapa yang mengatakan bahwa Nona Enyu Xiaomian pernah ke kamar Anda? Ada bagian rekaman yang rusak. Tapi sudah ada laporan yang masuk di bawah tentang rekaman. Tuan Lin Yuxian membawa Nona Enyu pergi. Dia sepertinya terluka. Cari cara untuk memulihkan rekaman tersebut. Ya. Masuk ke dalam, maaf. Tuan Jin, Anda terlalu berlebihan. Mengapa Anda mengurung Jiang Yu? Ya. Segera ada yang melaporkan Anda. Jika Anda tidak mencintainya, itu sudah cukup. Mengapa Anda harus melakukannya padanya? Ini urusan keluarga saya. Dia hanya terobsesi pada Anda. Bahkan jika Anda telah menikahinya. Tidakkah Anda bisa memperlakukannya sedikit lebih baik? Dia tidak layak, jangan pedulikan dia. Saya akan mengurusnya. Situ. Dia sama sekali tidak layak atas kebaikan Anda. Lin Yu, saya diracuni kemarin. Jelas sedang berbicara. Ya.
Tuan muda, ada masalah. Tuan Situ muda masuk tanpa izin. Membawa nona muda pergi. Biarkan saja. Jiang Yun dikurung oleh Jing Yicheng. Baru-baru ini dipaksa dibawa oleh Situ Yun. Situ Yun Liu. Kau berkata kami sudah mencari ke semua properti Jiang Yun dan tidak menemukan Nana? Apakah kamu pikir Situ Yu? Saya akan mencari kesempatan untuk bertemu Situ Yu. Oh ya, Xiao Ming. Jika saya memberitahu Anda, Jing Yicheng diracuni semalam. Apakah kamu akan bilang jangan? Urusan dia tidak ada hubungannya dengan saya. Baiklah. Jiang Yu. Apa kabar? Jangan peluk saya. Bukankah Anda menyukai wajah ini? Mengapa setelah saya menyelesaikan semuanya, dia masih tidak mencintai saya? Mengapa? Mengapa perasaan tidak bisa dipaksakan? Apakah kamu juga merasa saya tidak? Orang brengsek itu hanya tidak mencintai saya, kan? Ajaran lanjutkan, dengan sedikit. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Saya tidak berbicara. Dengarkan saya, dengarkan saya. Ah. Apakah Anda baik-baik saja? Wajahmu. Saya akan bawa Anda ke rumah sakit. Di sini. Ah. Tuan Situ. Hehe. Bersulang. HMPH, Jiang Yu yang kuat. Mengapa kamu tidak pernah melihat saya, si cantik beracun? HMPH. Jiang. Ah, Tuan Jiang Yu situ. Saya Mo Xiaoming. Dia adalah kakak saya, Lin Yu. Anda membawaku kembali. Semalam mencuri mobil saya. Lin Yun. Tidak perlu penasaran. Wajah Nona Jiang terinfeksi selama masa pemulihan. Dia meminta saya menggantikan dia untuk menyewa di Jinjiang sementara. Nona muda Jiang Yun kembali ke rumah Jiang, setelah itu. Mengurung Xiaoming di ruang bawah tanah. Menyiksa dan menyiksa selama seminggu. Juga mengirim orang untuk membunuh saya. Menyebabkan Xiaoming keguguran. Bisnis kami baru saja mulai baik. Itu tidak mungkin. Ini adalah kesepakatan saya dengannya. Pada awalnya saya seperti Anda. Saya juga mengira dia hanya orang yang malang yang terkarun. Tuan Situ, saya tahu ini sulit untuk diterima. Tetapi anak ini telah diculik dari panti asuhan sudah lama. Pelayan Jiang Yu, Weilan, telah mengakui dengan mulutnya sendiri. Mereka telah menangkap Nana. Memotong mayatnya dan masih tidak melepaskannya. Situasi anak ini sangat berbahaya sekarang. Tidak mungkin. Oh, Jiang Yun sudah menemukan Shen Yuan. Apakah kamu yakin Shen Yun yang kamu maksud bukan Nana? Saya tahu kamu adalah teman baiknya. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah sebuah kehidupan. Jika kamu tahu di mana Nana mungkin disembunyikan, tolong beritahu kami segera, ya? Saya adalah Situ Yun. Saya sudah bertanya. Silakan datang ke sini. Nana. Nenek. Nana, kecil Mianjia, tolong bantu Nana. Heh. Kuncinya, Tuan muda situ. Kamu tidak bisa membawanya pergi. Nona Jiang akan marah jika dia tahu. Keluarkan kuncinya. Apa yang tidak nyaman? Ah, baiklah. Loh. Anak ini terlalu kecil. Satu ginjal hilang. Dan infeksi akibat pencemaran lingkungan. Syukurlah, diselamatkan tepat waktu. San, silakan gugat di pengadilan. Jiang Yun menghilang. Apa? Lembaga penuntut sudah datang? Orang itu sudah menghilang. Jiang Tong. Ayahnya sudah waktunya turun tangan. Kepala, Ibu. Hantu akhirnya kembali. San Ming Yu. Terima kasih, tubuh Nana membutuhkan perawatan yang lama. Dokter berkata, kembali ke sini. Baik untuk pemulihan psikologinya. Jadi, tolong perhatikan lebih banyak kepala. Kamu tidak seharusnya, kepala yang. Dia datang untuk apa? Ming Yi sering datang untuk melihat anak. Membawa banyak hadiah.
dan menyumbangkan banyak dana ke panti asuhan. Jadi, kamu berdua bicara. Saya akan membawa anak pergi istirahat dahulu. Ming Jin Yi Chen. Apakah kamu tidak tahu tentang semua kesalahan yang dibuat Jian Yun? Semua nasib buruk yang dialami Ming. Itu semua karena kamu. Apakah kamu tidak bisa membiarkannya? Secara terang-terangan. Maaf. Saya tidak tahu Jian Yun telah melakukan begitu banyak hal buruk. Dan saya juga dipaksa untuk meminum obat pada saat itu. Tapi saya sudah menggugat perceraian darinya. Kamu percayalah padaku. Saya hanya ingin melindungimu seumur hidup. Jangan terburu-buru untuk menjauhkan diri. Kamu juga bisa dibilang seorang pria jahat yang klasik. Cukup, belum cukup. Saya akan memberitahumu. Kematian orang tua Mian. Saya belum selesai dengan keluargamu, kan? Jelaskan dengan jelas. Apa yang terjadi dengan kematian orang tua Mian? Di lain hari, tanyakan pada ayah si pembunuh itu. Ya. Ada yang ingin saya tanyakan padamu. Tentang orang tua Mian. Masalah ini selalu menghantuiku, ayah. Apakah kematian orang tua Ming berhubungan dengan dirimu? Siapa yang memberitahumu? Liu ternyata adalah anak angkat House. Bukan saya juga sudah menyelidiki kematian House. Ini juga. Alasan saya memaksa kamu pergi ke Jian Yun. Apa yang ada di laci itu? Ambilkan fotonya untuk saya. Yang di sebelah kiri adalah saya. Dua lainnya adalah House dan ayah Jian Yun, Jiang Peng. Dulunya kami bertiga melakukan penelitian bersama. Sepertinya kamu yang mencuri orang, ayah. Apa hubungannya dengan kematian orang tua Mian? Saya curiga kecelakaan mobil pasangan House bukanlah sebuah kecelakaan. Bukan kecelakaan. Percobaan House berhasil. Tetapi dia berselisih dengan Jiang Peng. 15 tahun yang lalu. Kami bertiga sedang meneliti obat baru di laboratorium. Tiba-tiba, House mengangkat tabung reaksi. Terdengar teriakan penuh semangat. Kami berhasil. Kegembiraan saat itu masih segar dalam ingatan saya. Jiang Tong merasa obat barat memiliki potensi besar di pasar. Pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Hausi tidak setuju dengan metodenya. Mong merasa sebagai peneliti harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Bukan hanya mengejar keuntungan. Luceng Pharmaceutical menawarkan 100 juta. Dan ingin membeli obat baru itu. Menawarkan kepada Luceng Pharmaceutical. Haus tidak setuju. Tidak lama setelah itu. Saat Haus pergi dengan istri dan anaknya, terjadi kecelakaan. Setelah itu, saya curiga kecelakaan itu ada hubungannya dengan Jian Tong. Tapi tidak ada bukti yang mendukung. Apakah Jian Tong memang kaya berkat Luceng Pharmaceutical? Sehingga memiliki sekarang ini. Ayah zombie yang besar? Buktimu ada hubungannya dengan Jian Yun. Tidak salah lagi, dia memang anakku. Satu-satunya bukti kecelakaan. Rekaman kamera mobil hilang. Mencari selama bertahun-tahun. Hingga beberapa waktu lalu. Jian Yun memberitahu saya. Dia punya salinan rekaman. Jadi kamu menyuruh saya untuk menemui Jian Yun. Maaf, ayahnya. Saya ingin memperkenalkanmu pada Li Ming dan Li Niu yang kecil. Dia tidak mati. Kamu datang lagi untuk apa? Li Niu jelas sekali. Mari kita bicarakan tentang apa? Kami tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Cepat pergi. Jin Yi Chen, kamu pergi saja. Kamu tidak diterima di sini. Ayahku bukan pembunuh. Jangan membela ayahmu lagi. Kami pasti akan menyelidiki sampai tuntas tentang hal ini. Saya punya bukti. Orang yang menyebabkan kematian Paman Lim bukan ayahku. Mengapa kita harus percayamu? Jiang Yun menghilang. HMPH, kamu tampaknya peduli padanya. Mengapa kamu datang memberitahu kami tentang masalah suami istri kalian? Saya hanya ingin mengatakan. Saya tidak ingin mendengar tentang masalah kalian. Pergi saja. Bukankah Jiang Yun punya bukti tentang Paman Lim dan tantenya yang dibunuh? Apa yang kamu bicarakan? Ini masalah yang sangat penting. Mengapa tidak beritahu di awal? Kamu tidak membiarkan saya berbicara. Jangan banyak bicara, langsung saja ke inti. Dulu ayahku memaksaku pergi ke rumah sakit Jiang. Karena dia terus mengancam ayahku dengan ini. Ayahku sudah menyelidiki kebenaran kecelakaan ini. Apa kalian tidak ingin menyelidikinya dengan jelas? Bagaimana dia bisa memiliki bukti? Dari yang ayahku bilang. Paman Lin dan ayah Jiang Yun. Mereka selalu teman baik. Bekerjasama dalam penelitian. Saya khawatir selalu mencurigai dan ini ada hubungannya. Kami harus menemukan kebenaran. Saya ingin bertemu Paman Ji. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan secara langsung. Dengan biaya apapun, aku akan mendapatkan wajah brengsek itu kembali. Pergi. Cepat pergi, Nona. Saya akan pergi. Beristirahatlah yang baik. Xiao Yu, apakah kamu sudah cukup bercanda? Katakan padaku barang itu disimpan di mana? Katakan kamu menyimpan cadangannya di mana? Jika saya mati, barang itu akan terungkap. Apakah kamu mengira saya tidak berani membunuhmu? Tentu saja saya berani.
Sama seperti saya membunuh ibu saya waktu itu. Ayo, ayo. Kamu gila? Kamu berkata apapun yang aku lihat. Suatu hari aku akan mengintip melalui celah pintu. Melihatmu memukul ibuku. Dia terbaring di tanah penuh darah. Dia memohon ampun padamu. Kamu menyeretnya dengan rambutnya ke tanah. Di tanah mengalir jejak darah yang mengerikan. Apa yang kamu bicarakan? Kamu mengutuknya. Kamu mencemooh dia. Setiap kata menusuk hati saya. Katanya dia masih memikirkan si Hina Lin Si Hao. Setiap kata menembus jantungku. Suara dia semakin lemah. Semakin lemah hingga berhenti berdebar. Ibuku melihatku di luar pintu dan menggelengkan kepala. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Sejak hari itu, aku tahu kamu adalah ayah yang tidak ada harganya. Mengorbankan segalanya untuk mengambil kembali wajah si Hina itu. Ayo. Cepat pergi, anak muda. Aku harus bisa. Kamu baik-baik saja ya? Xiao Yu, apakah kamu sudah cukup mengganggu? Katakan di mana barangnya. Katakan di mana cadangannya? Jika aku mati, barang itu akan diungkapkan. Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Tentu saja berani. Seperti saat aku membunuh ibuku. Ayo, datanglah. Apakah kamu gila? Apa yang kamu bicarakan? Aku telah melihat semuanya. Hari itu aku melihatmu melalui celah pintu. Melihatmu memukul ibuku. Dia terbaring di tanah penuh darah. Dia memohon ampun padamu. Kamu menyeretnya dengan rambutnya ke tanah. Di tanah mengalir jejak darah yang mengerikan. Apa yang kamu bicarakan? Kamu mengutuknya. Kamu mencemooh dia. Setiap kata menusuk hati saya. Dia bahkan berpikir tentang Lin Si Hao si Hina. Setiap kata masuk ke jantungku. Suara dia semakin lemah. Semakin lemah. Akhirnya, berhenti berdebar. Ibuku melihatku di luar pintu dan menggelengkan kepala. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Sejak hari itu, aku tahu kamu adalah ayah yang tidak ada mulianya. Lalu kamu mengambil kursi dan memukul kepalanya. Aku sangat takut, aku berlari. Aku takut kamu melihatku. Kamu mengejar dengan kayu patah. Tiba-tiba seekor kucing melompat keluar. Kalau bukan anak kucing itu, mungkin aku akan mengalami nasib yang sama dengan ibuku. Sejak hari itu, aku tahu ayahku sangat kejam. Kamu benar-benar melihat semuanya. Kita sama-sama tahu. Apa yang kamu lakukan? Jangan pikir aku tidak tahu. Tak akan kasih ya? Kalau begitu, kamu mati di sini. Akan selamanya tak dapat balasan. Jiang Tong, kamu tidak mencari mati. Kalau aku tidak bisa keluar, kamu tidak akan bisa lewat. Kami menciptakan kekuatan. Asalkan kamu menggantikan aku sebagai istri muda selama aku sakit. Aku akan membantumu menjaga tanah panti asuhan. Benarkah? Tapi bagaimana aku bisa menggantikanmu? Meskipun kamu tidak ingin membantuku, kamu juga harus memikirkan panti asuhanmu. Mereka sangat membutuhkanku. Jiang Yun telah hilang. Padahal Jiang Yun memiliki bukti pembunuhan Lin Paman dan Bibi. Xiao Ming, jangan berpikir terlalu banyak. Setelah kita bertemu Tuan Jing, kamu akan tahu kebenaran orang tuaku. Xiang Yu akan pergi kemana? Kamu tidak perlu khawatir, ada kakak di sini. Kamu pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Ayo pergi. Mengemudikan. Xiao Mian, kamu masih hidup. Bagus sekali. Dulu. Tempat kejadian terlalu terpencil. Tidak ada CCTV di sekitar. Polisi hanya bisa anggap itu kecelakaan. Saat itu kamu masih sangat kecil. Kamu juga lupa ketika saya datang. Kamera dashcam di mobil sudah hilang. Tidak. Kamera itu diambil orang saat itu. 15 tahun yang lalu. Yang saya ingat hanya suara. Rem saat ban tergelincir. Saat saya membuka mata lagi, ayah saya sudah penuh darah. Ibu yang pingsan di peluknya. Bagaimana saya bisa menariknya? Tapi dia tidak bereaksi. Tiba-tiba ada seorang pria bertopi. Menggunakan pakaian hitam. Setengah tubuhnya melangkah masuk ke dalam mobil. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan melepas kamera. Saya melihat itu adalah seorang pria. Bagaimana kamu bisa membuktikan kamu bukan pencuri yang berteriak? Jadi kita harus menemukan Jiang Yun. Dapatkan buktinya.
Ning Ning, ketika kamu menemukan kebenaran orang tuamu yang sudah meninggal, bisa kasih saya satu kesempatan. Kesempatan apa? Di Cheng, saya peringatkan kamu jauh dari Xiao Ming. Minian, berikan saya satu kesempatan lagi. Saya akan membuktikan saya mencintaimu. Jangan lewatkan. Kalau sudah takut, maka antarkan saya dengan baik. Kamu telah menyakiti orang lain. Yu Chen, sebenarnya kamu tidak mencintai saya sebanyak itu. Saya juga tidak ingin mencintaimu lagi. Ming Ming. Jin Yu Chen, saya peringatkan kamu terakhir. Jauhkan diri dari Xiao Ming. Jangan pikir kami tidak memiliki laki-laki di sebelah. Saya tidak akan membiarkan adik saya menderita sedikit pun. Kakak Lin Yu, saya baru saja kembali dari luar negeri untuk melihatmu dan Xiao Mian. Kakak, apakah sudah minum obat? Kenapa pakaian terlalu sedikit? Pakailah ini. Kak, saya baik-baik saja. Tubuh Xiao Mian belum sepenuhnya pulih. Tidak, bawa saja ke panti perawatan. Kondisinya lebih baik dari sini. Kenapa harus dibawa ke panti perawatan? Tapi kalian berdua selalu tinggal bersama. Tidak terlalu nyaman, kan? Suster Wen, kamu maksud apa? Apa maksudku? Lihat dengan mata sendirian. Apa niatmu? Atau ini kataku? Bukan saudara kandung saja. Siapa yang tidak tahu Nona Wen? Tolong keluar. Kenapa saya harus keluar? Dia sudah membuat Jiang Yun menderita seperti itu. Sekarang datang untuk mengklaim kakak Lin Yun kamu. Jangan sampai kamu tertipu oleh penampilannya yang palsu. Cukup. Wen Zimei, kamu tidak di sini. Segera pergi dari rumah saya. Linian, tunggu saya. Zimei, sudah lama tidak bertemu. Jiang Yu, kenapa kamu di sini untuk mencari mitra kerja lamaku? Apakah kamu begitu baik hati? Bilang, ada apa? Mereka akan menghadiri sebuah pesta besok malam. Ketika mereka keluar nanti, kamu nyalakan lampu jauh dan berkedi padanya. Sesederhana itu. Tentu saja kamu harus melewati MU Xiaomian dan minta saya untuk mengatasinya. Kecuali nyawa manusia, siapa lagi? Kamu teriak apa? Meskipun dia mati, kamu dan saya juga mendapatkan apa yang kita inginkan. Setelah segala sesuatunya selesai, saya akan memberi villa yang kau inginkan. Pikirkan dengan baik. Saya akan selalu melindungimu. Lin Min, kali ini bukan kau yang mati. Tapi aku. Jangan khawatir, saya sudah memastikan. Mereka tidak akan datang hari ini. Hari ini juga bukan acara penting. Xiao Mian, santai saja. Liu, beruntung sekali kau kembali. Kalau tidak, saya tidak tahu harus bagaimana. Tanpa dirimu, saya tidak akan punya semangat untuk datang ke acara ini. HMPH, bodoh. Kakak akan selalu menjadi pendukung terkuatmu. Senang sekali punya kakak. Xiao Mianmu ceria hari ini. Itu adalah tugas terpenting. Bolehkah saya berbincang dengan Yuan Gongxi? Kalian pergi saja. Saya akan jalan-jalan sendiri. Tapi jangan berlariannya. Saya akan segera kembali. Ternyata Lin Yu kakakku selalu mengikuti kemanapun pergi. Tapi bilang tidak ada niat sedikit pun. MU Xiaomian, apakah kau ingin tahu kenapa saya membantu Jiang Yun menipumu 8 tahun lalu? Karena saya menemukan Lin Yu menyukaimu. Apa yang kau bicarakan? Kalau bukan karena jiwamu mengajarkan kami untuk mengutukmu. Di dalam tanah warisan. Apakah kau baik-baik saja? Emergin, kita tidak ada hubungan apapun. Tolong lepaskan saya, Ming Ming. Wen Zimei, kenapa kau lagi? Saya sudah bilang. Saya tidak akan menyukaimu. Jangan cari mian-mian kita lagi. Kau bukan bilang mereka tidak akan datang? Hari ini saya akan ingat ini. Kau mau melakukan apa? Ada urusannya? Baiklah, jangan ribut. Liu, saya ingin pulang. Ming Ming, HMPH. Hei, saya sudah setuju. Kapan kita bertindak? Ming Ming sudah ada. Jing Yichen, jangan ganggu Minian lagi. Apakah kau tidak menyadari? Setiap kali kau muncul, yang ditimbulkan hanya kesedihan. Lepaskan Mian-Mian, dia adikku. Sebagai kakak, saya punya tanggung jawab untuk melindunginya. Apa urusanmu? Catat saja yang ada di sini. Ada urusannya? Kenapa kau tidak bisa mengawasi Jin Chen? Pergilah. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Apa kau benar-benar ingin saya tidak melihatmu? Apa kau tidak mendengarnya? Xiao Ming memintamu pergi. Ming, saya hanya ingin bicara 2 kalimat dan pergi. Bukan Jin Yichen. Saya menyadari kau sangat mirip dengan anjing yang sakit. Jin Yichen, saya benar-benar tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Beiyu, kenapa tentang Mian-Mian?
Kau terus mengganggu saja. Apakah benar seperti yang dikatakan saudara nyamuk? Apakah kau menyukai Mian-Mian? Apa yang kau katakan, Badu? Baiklah, kalian jangan berisik. Sangat mengganggu. Ichan, kau sudah bangun? Siapa kau? Nah. Ichan. Saya Xiaoming. Saya tidak mengenalmu. Tolong keluar. Saya Mian-Mian. Jangan biarkan kita bertemu lagi. Yi-chan. Kau tidak mengenaliku? HMPH, ada apa dengan Xiaoming? Lin Yu. Yu-chan, dia tidak mengenaliku lagi. Jin Yu-chan, kau sedang membuat apa? Siapa kau lagi? Suaranya memekakan, tidak mungkin, kau. Dokter, tolong lihat bagaimana keadaan suamiku. Jiang Yun. Jiang Yu, that's right. Ichan to take my husband home. You are crazy. The doctor just woke up. So what? As his legal wife, he has the right to take him home for recovery. Doctor, I'm right, right? Take him away from me. No, you can't move him. He is seriously injured. Get the irrelevant people out too. Ah, Xiaoming, are you okay? Yu-chan, we are a family. Come home with me. Take him to the car. It's fake. She is a fake lady. Her heart is wicked. He will kill you. Xiaoming, don't worry too much. We must be saved by a doctor. What are we say? The fish will kill him. I know, but now let's go back fast. Let's go. Xiaoming must be hungry. Add something. Only when you're full can you think of a plan. Don't push me, Lin Xiao. The person is Harry. Sister, you actually is someone with the car. Jiang Yun instructed me to do this. He was angry and Jiang Yun ordered him. That definitely was the just a minor accident. That's right. We all hate MU Xiaomian. Who would have thought that Jin Yichan would cause trouble? Now Yun is everywhere looking for me. Brother you, please save me. Helping me is illegal. You soften yourself in. Don't let me know Jiang Yun as secret. Don't send me to prison. Jiang Yun now has dirt on his debt. He persuaded him to hand it over. So he was locked up. But he is afraid of him going public. So he let him out. And he settled the kidney transplant issue he had before. No generational distinction. Dr. Yi Chen said. You need to go home and rest well. How to go to the room? Are you uncomfortable anywhere? I'll rub you. Wait for me to go back. He asked Aunt Pierre to make so. You can drink it and can rest. No need to trouble yourself. Yijun, what are you talking about? How could it be a trouble? A wife taking care of her sick husband. Isn't that a natural thing? Are you really my wife? Otherwise, we are childhood sweethearts. You liked me since you were little. And you said you would marry only me. Zhang Yu. You really have good taste. This man has also gained. Where is my stove, Dad? What are you talking about? Isn't you your son-in-law? HMPH. Isn't he suffering from amnesia? What are you still acting here, eh? Today either give me my things. Or I'll return your evidence. Don't be so aggressive, eh? If you give it to me, he will also hand over. That was, we don't have a here. This is my home. Please leave. Old man, you really spoiled the fun. The stuff has already been sent for. It will be given to you in 3 days. Ulrich, Jiang Yu. You better be honest with me. You want to get a backup? You better be honest with me too. Don't ruin the atmosphere between me and Yi-chan. My good son-in-law. Semoga cepat sembuh. Oh, terima kasih. Yang Yu, sebaiknya kamu jangan main-main denganku. Ayo.
Dia benar-benar ayahmu? Kenapa kalian seperti musuh? Dia bukan ayahku. Dia itu psikopat. Kalau bukan karena aku punya barang yang dia mau, dia sudah membunuhku sejak lama. Kalau gitu, berikan saja barang yang dia mau. Kalian bisa putus hubungan, kan? Kamu masih punya aku. Aku bisa melindungimu. Yu Chen, aku mau bawa kamu ke suatu tempat. Apa yang dia lakukan pada Yi Chen? Dia mau ngapain? Bagaimana ini? Liu, jangan terburu-buru. Xiaoming, tenanglah. Tapi Yi Chen ada di tangannya. Aku khawatir Jiang Yun akan melakukan sesuatu padanya. Kita tidak bisa panik seperti ini. Harus berencana. Yang terpenting adalah menemukan cara. Menyelamatkan Yi Chen. Tanpa menarik perhatian Jiang Yun. Jiang Yun pergi ke pantai front 1. Zhang Yun, kamu mau ngapain? Pergi mati saja. Tidak, Jiang Yun licik. Dia pasti akan menyerang Yi Chen. Bukankah Jiang Tong terus mendesak Jiang Yun untuk menyerahkan barang? Kamu pergi beritahu Jiang Tong. Jiang Yun sudah pergi ke pantai. Dia pasti akan bertindak. Lalu kita kirim orang untuk menyelamatkan Yi Chen. Ide bagus. Apa aku tidak berani? Jiang Yun tahu aku akan membunuhnya. Jika kamu tidak menelepon Jiang Tong, kami akan membawamu ke penjara sekarang. Pilih saja. Ide bagus. Apa aku tidak berani? Jiang Yun tahu aku akan membunuhnya. Jika kamu tidak menelepon Jiang Tong, kami akan membawamu ke penjara sekarang. Pilih saja. Baiklah, aku akan meneleponnya. Tapi kalian harus menjamin keselamatanku. Halo, ada apa? Halo, Tuan Jiang. Aku punya berita mendesak yang perlu aku sampaikan. Yaitu, Nona Jiang Yun. Dia membawa Jiang Yi Chen ke pantai. Sepertinya dia ingin menukar sesuatu. Kenapa harus ke pantai untuk menukar sesuatu? Aku tidak begitu tahu. Karena dia bilang padaku, kamu harus pergi secara langsung. Jika tidak, dia tidak akan menyerahkan. Dia berani mengancamku, ya? Aku mengerti. Ibuku meninggal 20 tahun lalu. Selain aku dan Paman Asyeng, tidak ada yang mengingatnya. Termasuk ayahmu. Ibuku dibunuh olehnya. Ibuku tidak. Aku kira kalian perempuan. Hanya ada sedikit salah paham. Dia membunuh ibuku. Aku baru berumur 6 tahun. Aku menyaksikan Jiang Yun. Kamu sudah mengalami terlalu banyak. Aku selalu hidup dalam ingatan itu. Keputusasaan ibuku sebelum meninggal. Aku tidak akan pernah melupakan. Kamu baik-baik saja? Wei Yun yang tidak nyaman. Kembali saja. Sepertinya ini bukan pulang ke rumah. Jarang ada kesempatan untuk menemani aku. Tadi kamu mengirim pesan ke siapa? Aku khawatir. Aku bilang padanya tentang kesehatanku. Aku tidak memberitahunya. Tentang amnesiaku. Tenang, Yi Chen. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan tentang kita. Ingatlah. Sebenarnya, aku seharusnya memberitahumu sejak lama. Takut kamu tidak bisa menerimanya. Anginnya mulai bertiup, agak dingin. Mari kita bicarakan lagi nanti. Mengapa Jiang Yun membawa Yi Chen ke sini? Tidak tahu mereka sebenarnya ingin dibuat apa oleh Jing Yi Chen. Tidak boleh, terlalu berbahaya. Jangan takut. Sekarang belum saatnya. Kita pasti akan menyelamatkan Ji Chen. Ingat, tindakan lemah akan rusak rencana. Omong-omong, Lin Yu tiba-tiba ingat hari kecelakaan, orang yang mengambil kamera dash. Dia tidak punya jari kelingking di tangan kanannya. Benarkah? Seharusnya tidak salah ingat. Dia pasti ada hubungannya dengan kecelakaan. Tapi kenapa dia membawa kamera dash? Sekarang anginnya sangat kencang. Mari kita bicarakan lagi nanti. Cepat ikuti. Segera periksa jejak Jiang Yun dan Jin Yi Chen. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang mereka lakukan. Aku yang akan memeriksanya. Gadis nakal yang tidak sabaran. Perempuan jahat dan ibunya.
Menari kita ke sini pasti ada masalah. Tempat ini terlalu sunyi hingga terasa aneh. Apa kamu pikir Jiang Yu mungkin sudah mencurigai jejak kita? Kemudian memasang perangkap di sini? Kita kembali lagi untuk bertemu. Akhirnya kamu berpikir. Aku bahkan berpikir harus menunggu selamanya. Sayang sekali, Zhang Yu. Kamu ngapain sih? Zhang Yu. Di mana Yu Chen? Apa? Dokter. Dokter, dokter, dokter. Yu Chen, kenapa kamu di sini? Cepat pergi, ini berbahaya. Yi Chen, kamu ingat aku? Maaf, aku hanya ingin bilang jangan. Ayo pergi. Berhenti. Kenapa? Dia hanya ingin menipuku untuk mendapatkan salinan rekaman. Membantu orang tuamu menemukan pelaku. Benar? Yi Chen. Kenapa kamu begitu bodoh, Tian? Awalnya pikiranku agak tidak jelas. Kecuali kamu memanggilku. Aku ingat semuanya. Yang dikatakan Liu benar. Selama kamu mendekatiku, akan menjadi tidak beruntung. Jadi aku. Jelas, aku sangat senang menyimpang uangmu tidak mati. Aku lebih berharap kamu bisa hidup dengan baik. Jangan sekali-kali menjadi seperti ini. Aku melihatmu, aku berharap kamu baik-baik saja. Aku sudah bilang, aku sarankan Chen hanya mencintaimu seumur hidup. Cukup, jangan bertingkah lagi di sini, perempuan jahat. Kenapa kamu terus mendominasi dia? Kenapa kamu selalu mencoba merebutnya dari aku? Ji Cheng, di mana aku kurang baik padamu? Kamu mengabaikanku, Zhang Yu. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Sangat kejam dan egois. Bahkan jika terlihat persis seperti Nian. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan dia? Aku kejam dan egois. Ya, ini Yu Chen. Kamu bisa bersikap dingin tanpa ampun karena cintaku padamu. Aku selalu membenci diriku sendiri, mengejek diriku. Kamu tidak pernah melihatku dengan serius. Ya, hanya untuk membuatmu menjadi sosok perempuan jahat seperti ini. Berapa banyak penderitaan yang harus kutanggung? Kamu tahu tidak? Melakukan semua ini untuk membuatmu bisa memandangku. Tidak untuk semua yang telah kuterima. Semuanya karena aku berumur 12 tahun. Kamu memang egois. Yang kamu cintai selamanya adalah dirimu sendiri. Egois padaku. Kalian semua bilang aku egois. Aku bahkan hampir lupa. Aku tidak pernah menjadi milikmu di hatimu. Aku bahkan tidak cukup sebagai pengganti. Ya. Zhang Yu, kamu sama menjijikannya seperti ibumu. Apa yang kau lakukan di sini? Gadis menjijikan berani mempermainkanku, bilang sudah pasti. 3 hari kemudian, kamu malah memberikan bukti pada bocah menyebalkan ini. Hari ini aku akan membalasmu. Gadis menjijikan berani melawanku. Jangan kira kau punya bukti. Aku tidak akan berhenti mendatangimu. Apa yang kau lakukan di sini? Datang untuk mengoreksi kesalahanmu. Selama ini aku meragukanmu. Selalu merasa bersalah terhadap Housi. Akhirnya bisa mengadili pelaku kejahatan ini. Gadis menjijikan, kamu memberikan bukti padanya. Bukan dia yang memberiku. Bukan dia, aku yang memberikannya. Jiang Yu membawaku pantai. Aku sudah bisa menebaknya. Aki Jiang, kau tidak menyangka, kan? Kau membunuh istrimu sendiri. Selama 20 tahun, tidak pernah mempersembahkan apa yang diinginkan istrimu. Justru kau menyembunyikannya di sana. Hanya bisa bilang Jiang Yu sangat mengerti ayahmu. Dia bukan ayahku. Dia bukan ayahku. Dia adalah iblis. Aku melihatmu mengirim pesan pada ayahmu. Bagaimana kau memberitahunya? Menggunakan ponselmu. Memang, aku yang mencelakakan kesalahanku itu. Aku bahkan dilahirkan dengan orang itu. Kau kehilangan ingatan. Setidaknya akan ada waktu di mana kau memiliki kejujuran padaku. Siang Yun. Kau sendiri tidak pernah benar-benar mempercayaiku. Memang, mereka yang dicintai selalu merasa tak tergoyahkan. Kau tahu apa itu cinta? Aku tidak tahu, Yun. Mungkin sekarang kau masih memiliki sedikit kekuasaan. Tidak ada yang tahu tentangku. Karena tidak ada orang yang pernah mencintaiku. Kecuali Bapak Shen yang justru mencintaiku mati-matian. Apakah Bapak Shen itu orang yang mencuri rekaman perjalanan dan memotong jarinya? Benar, orang itu. Dia sudah menyingkirkan. Kalian sekarang sudah mendapatkan barangnya. Lalu apa gunanya? Hari ini kalian semua harus bersama-sama mati di sini. Tidak ada orang akan mengetahui masa lalu. Pergi bunuh mereka. Kalau begitu mari kita mati bersama. Jiang Yu, tenanglah. Jiang Yu, jangan terbawa emosi,
Yu Chen. Apakah kau pernah mencintaiku? Setidaknya untuk sekejap. Ada sebuah alat perekam di kotak tua di kamarku. Rekaman pembunuhan Jiang terhadap Lin Haoshi. Juga ada bukti kejahatan lainnya. Semua saja bisa kita bersama. Letakkan remote itu. Kau masih bisa memulai kembali. Pergilah. Cepat pergi. Cinta itu palsu, tidak ada. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku masih berharap bisa memiliki masa depan bersamamu. Kenapa kau bisa lupa? Kau yang pertama bilang mencintaiku, kotaku menyimpan kotak musik yang kau berikan. Dia. Ada apa? Ada apa? Luka ini sakit, tidak ada apa-apa. Bodoh. Cepat hentikan mengeluh. Aku pikir kita berdua sudah terbangun. Ada satu orang lagi yang kehilangan ingatan. Waktu itu, aku ditelan Jiang Yun. Saat tenggelam ke laut. Mengira kau sudah tidak ada. Tidak peduli hidup atau matiku. Kenapa aku ditangkap oleh Jiang Yun? Saat aku bisa melarikan diri. Aku pergi mencarimu. Tapi mendengar kau berkata pada mereka. Jadi aku berpikir, mati juga tidak apa-apa. Semua itu palsu. Itu adalah permainan yang bersifat sarkas. Maaf, saya tidak tahu bahwa kamu dipenjara dan disiksa. Itu semua adalah usulnya untuk bermain permainan ini. Semua salahku. Bersama kamu yang menderita begitu banyak. Iya, benar, salah kamu. Jadi aku harus menghukum lepas. Sanksi apapun bisa diterima. Kalau begitu aku akan menghukummu. Kamu hanya akan baik padaku seumur hidupmu. Saat air matamu jatuh, menyentuh wajahku. Sebelum kita mulai. Hai PH, kalian mau makan? Aku ingin kembali ke panti asuhan. Panti asuhan, aku ingin melihat anak-anak menunggu Papa M. Atian kembali dan berbicara dengannya. Kamu pikir Jiang Yun akan mengincar panti asuhan? Tidak akan ada masalah. Kalau panti asuhan ada masalah, mereka akan meneleponmu. Tunggu, Ibu, besok aku akan menemanimu untuk pergi. Ya. Xiaomin, melihatmu baik-baik saja. Aku merasa lega. Akhirnya kesehatan mental setelah bertahun-tahun terobati. Semoga kamu dan Yi Chen dapat saling menghargai, Paman. Wang Yi Chen telah melalui banyak hal. Pasti akan saling mencintai lebih dalam di masa depan. Paman Xiao Mian. Apakah kamu tidak seharusnya memanggilku ayah? Ayah, ini adalah amplop untuk mengubah panggilan. Tidak tahu apakah bisa diterima ini. Ayah, suaranya sangat enak didengar. Sungguh menyedihkan bagi Lin Yu. Anak ini, di usia yang begitu muda sudah mengalami banyak hal. Ini juga akan menjadi rumahmu di masa depan. Aku ingin mengakui kamu sebagai anak angkatku. Aku dan Lin Yu ingin tinggal di panti asuhan untuk sementara. Apakah tinggal di sini tidak nyaman? Atau apakah anak kecil ini mengganggumu? Tidak, aku hanya ingin melihat anak-anak. Tidak tahu bagaimana keadaan panti asuhan sekarang. Sebelumnya panti asuhan dibeli oleh Jiang Yun. Saya selalu sibuk dengan hal-hal ini. Tidak tahu bagaimana keadaan panti asuhan belakangan ini. Aku sudah mendengar tentang hal ini. Kalian bertiga. Silakan ambil alat perekam. Kemudian kita ke panti asuhan bersama. Kalau tidak, bagaimana bisa mengatakan cinta? Kamu tahu, hidup tanpamu. Aku bagaimana bisa bertahan? Aku bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Aku akan membuatmu menjadi orang terbahagia di dunia. Mari kita serahkan ini kepada Paman Jin. Aku rasa Jiang Yun akhirnya memberikan jalan. Dia pasti benar-benar mencintaimu. Aku bersumpah aku tidak pernah menyukai Jiang Yun. Bahkan menikah dengannya adalah palsu. Kecuali untuk yang itu. Aku diracun. Yang lain semua datang dari bibirku. Aku bilang foto-foto ini bahkan tidak ada di tempatku dan kakakku. Dia malah menyimpannya. Dia pasti masih cukup merindukannya. Kalau begitu kita anggap ini kenangan saja.
Baiklah, yang terhormat istriku. Siapa yang disebut istriku? Tentu saja. Abu mereka telah disebar. Semoga mereka dalam damai di surga. Tragedi Jiayun selalu dimulai karena aku. Mulai dari sekarang, aku akan merawat Ming Mian. Anak-anak yang kekanakan, Paman Jin. Apa kamu memanggilku? Ayah. Hah? Apakah kalian sekarang bersama? Seolah-olah sepasang suami istri bisa beristirahat dengan tenang. Kalian masuk ke rumah. Aku pasti akan memperlakukanmu seperti putri kandungku. Ling seperti anak yang menderita. Aku akan merawatmu dengan baik. Sekarang juga ayahku. Di dalam rekam ini ada bukti Jiang Tong membunuh Paman Lin. Dan dia telah berkolusi dengan perusahaan farmasi di daratan untuk melakukan hal-hal ilegal selama bertahun-tahun. Mari kita bersama-sama menerima pengungkapan ini. Sungguh menakutkan. Saya telah mencari bukti selama bertahun-tahun. Akhirnya, Xiao Mian dan Ling Yu yang menggantikan pasangan Hauxi untuk mendinginkan dendam. Meskipun Jiang Tong sudah mati. Tapi grup Jiang dan orang-orang jahat dari perusahaan farmasi Lucheng tidak satu bisa dipergi. Di sini ada pesan yang ditinggalkan Asheng untuk Jiang Yun. Dia sepertinya benar-benar peduli pada Jiang Yun. Asheng dulunya. Sepertinya adalah pelaut ibu Jiang Yun. Kemudian bekerja dengan Jiang Peng. Tapi dia terhadap Jiang Yun. Saya malah curiga Sheng adalah ayah kandung Jiang Yun. Orang yang telah tiada. Jiang Yu akhirnya membalas dendam untuknya. Jiang Tong sepanjang hidupnya kejam dan licik. Akhirnya tidak menyeka mati di tangan putrinya sendiri. Itu juga bisa dianggap sebagai karma. Seandainya semua orang sebaik Xiao Ming seperti kita telah terluka seperti itu, masih bisa memaafkan seseorang. Kita masih ada sedikit urusan, jadi kita pergi dulu. Menikahlah denganku, Hi. Di depan. Mei Mei, menikahlah denganku. Aku tidak mau. Kenapa tidak mau? Apa kamu belum bisa memaafkanku? Masih terlalu mendadak. Sangat mendadak. Hal sepenting ini, kamu lakukan dengan tergesa-gesa. Maaf, aku tidak cukup memikirkan. Apa yang kurang dipikirkan? Khawatir kamu menghilang lagi. Bodoh, tidak ada orang yang melamar di tempat perayaan tengah malam. Aku pikir sudah tidak ada harapan lagi. Tapi aku juga tidak mudah untuk menikah denganmu. Pelan-pelan. Sayang, aku belum setuju padamu. Jangan bilang sembarangan. Wenzi, kamu datang untuk apa? Jangan salah paham, aku datang hari ini dengan tulus ingin meminta maaf padamu. Juga untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak ingin mengalami nasib buruk seperti Jiang Yun. Dan berharap setelah aku keluar, aku masih bisa menemuimu. Oh ya, Kak. Apakah kamu sudah menyerahkan Welan ke polisi? Selama ini aku sudah tidak. Semua itu sudah berlalu. Kak, kamu yang paling menderita. Jadi aku juga berencana untuk keluar dan berjalan-jalan. Mengubah suasana hati. Ya, jangan terlalu memikirkan aku. Besok kita pergi ke panti asuhan, ya? Baiklah. Ichen sudah tiba?
Ming, kamu sudah menggambar apa? Tebak? Gaun pengantin? Ya. Saat aku menikah nanti, aku ingin mengenakan gaun pengantin yang aku desain sendiri. Ming, gaun pengantin ini sudah selesai setengah tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun ini, dia sudah menunggu tuannya untuk mengizinkannya menikah denganku. Maaf, aku sudah berbalik selama 8 tahun. Kamu masih menyukainya? Tentu saja aku menyukainya. Ayo, sayangku, pakai gaun pengantin kesayangannya. Jadilah pengantin termudahku. Ayo, hadiah telah datang. Itu untukmu, ini untukmu. Jin Gege, sudah lama kamu tidak datang. Orang-orang sudah merindukanmu. Apa? Paman Jin punya perusahaan besar yang harus dikelola. Hanya saja bisa menghabiskan waktu untuk bermain game bersama kita. Xiaoming, kakak Xiaoming. Dia datang untuk apa? Sekarang dia menjadi sukarelawan di panti asuhan. Adik yang belum menikah ini sudah seperti air yang terbuang, ya. Baiklah. Ming, kalian sudah datang. Ini susu rasa favoritmu. Mau bawa aku kemana? Ming. Fate Chao said me to lose you painfully. And haven't broke you back again. Ife missed many mistakes. So Ife always been missing it. Zangge. Xiaoyun, kamu mau apa? Pergi mati. Ah. Kamu mabuk ya? HMPH. Lalu kamu mau apa? Ah. MM. Jianjun, jangan pikir kamu bisa menggantikan wajahnya. Hanya karena itu tidak berarti aku akan melepaskannya. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Masih berpura-pura, tolong. Saya mau. Tolong, jangan Min. Benar. HMPH. 3. HMPH. MM. Kau penggoda, berani menggoda tuan. Bukan aku, dia yang memaksaku. Benda ini sudah aku makan. Milik Tuan Hei Hong. Aku akan membunuhmu. Kamu sangat berani. Kamu tidak takut Jin Yuchen menemukannya? Jaga mulutmu. Bos, aku ingin bertemu Nona Jiang, HMPH. Datang dan makan. Pagi-pagi sudah wajah mati. Untuk siapa? Makan. Bisa bantu aku ganti mangkuk bubur? Jiang Yuan, apa kamu pikir aku mabuk semalam? Menempel padamu, lalu kamu bisa bersikap seperti tuan rumah? Tidak, aku tidak. Kamu seperti anjing yang berating. Bahkan jika kamu hidup dengan wajah ini seumur hidup, kamu tidak bisa menggantikan dia. Tapi aku melihatnya makan. Tidak boleh membiarkannya sampai habis. Ya. Apa yang harus aku lakukan? Makan bisa alergi. Lupakan, ganti ke panti asuhan. Tuan muda bilang, semalam adalah kecelakaan. Tidak boleh nona muda hamil dengan anaknya. Baik, aku akan makan bersama. Tuan muda sudah memerintahkan. Harus melihat Anda memakannya.
Cukup? Tidak tahu jika makan obat ini 2 kali akan berbahaya. Benar. Tuan muda, ada apa? Nona muda demam tinggi. Kalau demam cari dokter. Cari aku buat apa? Chen Sheng, kamu pergi ke rumah ya. Tuan muda. Dia sudah mati. Dokter Chen bilang cairan. Demamnya sudah reda. Ngomong-ngomong, tuan muda. Dokter Chen bilang. Nona muda alergi makanan. Dia makan apa? Dia hari ini yang makan steak. Steak. Jelas itu salahku tidak seharusnya membawamu makan steak. Bagaimana bisa salahmu? Aku juga tidak tahu aku alergi steak. Tidak apa-apa, akan segera baik. Tahu, kamu keluar saja. Sakit sekali. Yi Chen, itu kamu? Yi Chen. Ah. Tuan, obat Nona sudah siap. Tahu, letakkan saja. Keluar. Sangat begini. Katakan siapa kamu dan jangan cari aku. Siapa sebenarnya? Aku. Aku Jiang Yun, Jiang Yun. Hal alergi ini harus kamu catat. Sungguh menjijikan. Bukan. Jiang Ying, aku peringatkan kamu. Tinggal jadi Nona Jiang yang baik. Jangan berani main-main di depanku. Aku bisa mati. Nona mau bertemu jam 10 pagi besok. Nona Jiang, aku tidak ingin tinggal di rumah. Aku ingin pergi. Kamu mau membatalkan kontrak? Meskipun kamu tidak mau membantuku, kamu juga harus pikirkan panti asuhanmu. Mereka sangat membutuhkanmu. Selama kamu menggantikan saya sebagai istri muda Jin selama saya pemulihan, saya akan membantumu menjaga tanah panti asuhan, benarkah? Tapi bagaimana saya bisa menggantikanmu? Kenapa wajahmu mirip dengan wajahku? Pertama kali melihat wajah ini, saya juga terkejut dan tertawa. Mirip sekali. Apa? Wajahku terluka? Perlu pemulihan. Tapi saya tidak ingin menghambat pernikahanku. Kamu hanya perlu menikah untukku. Tinggal di rumah. Sampai wajahku sembuh. Menikah untukmu? Benar, setelah berhasil. Kamu akan menjaga tanah panti asuhan. Dan saya akan menyumbang sejumlah besar uang untuk panti asuhan. Jika kita menikah, kalian pasti pasangan suami istri. Tenang saja. Dia tidak akan menyentuhmu. Bukankah kamu bilang dia tidak akan menyentuhku? Bagaimana kamu masih bisa menyebutkan pelacur itu? Pasti gadismu sudah tidur dengannya? Hati-hati, lepaskan tanganmu. Kenapa, Yu Chan? Bukankah kamu sangat membenciku? Kenapa dia membencimu? Yu dia adalah orang yang saya cintai seumur hidupku. Tapi Asin terus memikirkan tentang kejadian tahun 1990. Lin Min, ya, orang yang sudah meninggal 8 tahun. Dia sudah mati. Bukankah itu sangat konyol? Saya selalu berpikir selama bertahun-tahun bahwa saya tidak menyelamatkannya. Dia juga tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Saya tidak ingin terlibat dalam pertikaian kalian. Nona Lu. Saya berusaha keras untuk menikahinya. Saya tidak ingin kehilangan dia.
Hanya kamu yang bisa membantuku. Tunggu sampai wajahku sembuh. Kita akan segera bertukar kembali. Oke, Nona. Bahkan jika kamu tidak ingin membantuku, kamu juga harus memikirkan panti asuhan kalian. Mereka sangat membutuhkanmu. Baiklah. Kekasihku, saya tidak ingin ini terjadi lagi. Saya juga tidak ingin ini terjadi lagi. Ya. Nona, jangan marah. Saya pasti akan menjaga dia dengan baik. Bagaimana kamu bisa melakukan hal ini? Kalau sudah membiarkan dia naik keranjang dokter. Dia pasti mencintaiku. Dia mencintaiku. Nona, jangan terlalu sedih. Shen Yu sudah menemukannya. Tahu gadis kecil bernama Nana? Siap untuk bertindak kapan saja. Ayo, cepat. Tenang saja. Saya datang untuk melihatmu. 8 tahun sudah, saya sangat merindukanmu. Kamu pasti masih membenciku, kan? Kalau bukan karena saya hari itu. Teman, dia jelas-jelas jatuh ke laut. Yi adalah cinta seumur hidupku. Tapi di hatinya, dia selalu mencintai seseorang bernama Lin Mian. Lian Mian. Ya, Lin Mian mengajari salju. Jangan berpikir jika kamu mengganti wajahnya. Aku akan melepaskan dia. Ming Ming, saya sangat merindukanmu. Kamu sudah mabuk. Saya akan membantumu istirahat. Apa yang kamu katakan? Saya pergi membawakanmu minum. Hei. Don. Mian Mian, jangan tinggalkan aku. Bukan saya, bukan saya. Itu. Kamu berbagi. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar Jiang Yuan? Hahaha. I'm sorry. Idite mintu. Miss Jiang. Actually I'm sorry. I'm laughing. I hope it won't backfire. I only say it to you. I'm sorry. HMPH. What's there to hide? Aren't you trying hard to get closer to me? Feelings need to be nurtured slowly. Okay. RS Acarity Gala tonight. And invite Mrs. Jin and Chairman Wen. Okay. Xiao Ming. Did I not see wrong? Jin Xiao actually broke Jiang Yu out to meet people. Looks like the plastic surgery monster is out. Hey, look over there. I'm going to Sinapuan Kanji. Behave yourself. Don't cause me trouble. Long time no see. Miss Jiang Na. It took you were avoiding me. How did... I don't even match up with you. Or are you afraid of what happened back then? I have no idea what he is talking about. Who said I'm afraid? Just like Jiang Yun. You worked hard to marry Jing Yichun with his face.
But if he knew what you did back then, what do you think he would do? He can understand what you are saying. You should take care, you forgot your wish. I'm still hiding from Lin Yu. It's all your fault. Why did you do this to me? You. What do you want me to do? Hey, it's getting out of hand. What are you doing? I'm still taking action today. Lin Yu, what are you doing here? Does my presence affect your Miss mood? No, Lin Yu. You misunderstood me, HMPH. Why are you still standing here? It's bad luck. Lin Yu, where are you going? Lin Yu. What are you doing here? Did I tell you to wait for me to come back? Why did you run here? And reach my Mrs. Jing? I'll be back soon. Min Yu. It can go back now. Listen, come back with me right now. It's dangerous, Harry. You need to be even closer. HMPH, what are you all doing? This isn't good. Lin. You dare to snap over her for an affair? I don't have Jiang Yu. Lin, I did expect you to have a hobby of being a gigolo. Watch your mouth. How did he catch you in such a dirty day? You still talk about cleanliness? Shut up. Did you say you the only love QQ for life? What about this? Right. That's enough. Stop. I'll deal with you later. Hey, oh. With me, Harry, no one can bully him. He is my legitimate wife. Emmeline, thank you for helping me today. My husband is here. You can go back now. I'm fine, don't worry. Call me Auntie Mr. as anything. He is my wife. No need for your concern. HMPH. Yes. You played with well. IDT, it was just an act, Yang Go. Now snapping over her for an affair. IDT, you misunderstood. I misunderstood earlier. Saya rasa kamu sengaja. Kamu suka bermain apa? Hari ini biarkan kamu bermain cukup. Tidak perlu terganggu lebih mudah. Beberapa cinta semakin banyak. Hanya bisa dimengerti sendiri. Lepaskan. Dokter Ji, kamu kenapa ini? Aku gila, kamu datang sini untuk menggoda pria. Kamu sengaja ulang lalu, ya? Tidak ada. Aku sudah lihat semuanya. Kamu masih melakukan aku. Aku tidak tahu kapan kamu bisa berakting sekeren ini. Kamu berpura-pura sedih benar-benar menjijikan bagiku. Kamu bajingan. Suka bermain? Ya. Lalu aku akan main. Kita bersama ke neraka. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Xiaomian bersama Jin Yichen? Jin Yichun memanggilnya Jiang Yu. Sungguh. Sungguh. Kamu cepat bangun. Ini, kamu sudah bangun. Ini di mana? Siapa kamu? Kamu tidak ingat aku. Aku Lin Yu, ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Dokter bilang, setelah kamu tenggelam, kepala terkena pukulan keras. Ditambah dengan tekanan mental. Mungkin kehilangan sebagian ingatan. Tidak ingat juga baik. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Ingat namamu adalah MU Xiaomian. MU Xiaomian, kepala panti asuhan dan bibi sangat baik hati. Sangat cocok untuk kamu pulih. Baiklah, aku akan patuh. HMPH mulai sekarang hanya ada MU Xiaomian di dunia ini. Tidak ada Ling Min. Kepala Lan, saat aku pergi ke luar negeri. Apakah ada yang mencarimu, Xiaomian? Aku mau. Kamu mau apa? Jangan mendekat. Tahu takut, bersikap baik. Mulai hari ini. Tanpa izinku. Tidak boleh melangkah keluar dari rumah ini. Apa yang kamu katakan?
Mulai sekarang kamu tinggal di sini bersamaku. Tidak, aku mau kembali ke kamarku. Kamu harus tinggal di sini. Atau keluar dari Jinjiang. Turun sendiri. Kamu mau apa? Anak nakal, semakin berani sekarang. Kalau berani tidur di ranjangku. Kamu lupa peringatan dari Nona, ya? Aku memberitahumu, Nona Jiang, aku tidak berani lagi. Aku ingin pergi. Pergi, aku tidak mau tinggal di sini lagi. Aku benci kamu, aku benci kamu. Aku benci. Kamu mau apa? Anak nakal, kamu berani menggoda Tuan. Salahkan aku tidak membunuhmu hari ini. Bodoh, kamu melakukan apa? Bikin dia mau tinggal diam, hutang ini akan aku hitung. Ya, aku mengerti. Nona sudah tahu tentang kejadian kemarin. Dia sangat marah. Nona berkata, sebelum dia kembali. Kalau kamu berani pergi, panti asuhan tidak tahu akan dijual ke siapa. Kalian jangan mendekat ke Wen Zimei si bajingan itu. Jangan juga ganggu orang lain. Dengar tidak? Kalau bocor. Tidak hanya preman panti asuhan. Anak-anak itu. Kamu kira nasib mereka akan seburuk apa? Kalian tidak bisa seperti itu. Kamu bisa coba. HMTH, si rubah nakal terus menggoda Tuan. Nanti saya hitung lagi setelah dia kembali. Berhentilah berbuat ulah. Jangan buat masalah lagi. Wanita Jiang Yun ternyata minta Xiao Mian menikahi Jing Yichen. Apakah dia tahu Xiao Mian adalah Ling Ning? Hei, siapa itu? Keberuntungan Xiao Ming ternyata ada di tangan Jing Yichen. Sialan. Beberapa kelompok orang ingin membeli tanah panti asuhan, tetapi semua ditolak. Setelah itu sekelompok preman datang mengacau. Xiao yang awalnya sangat khawatir. Kemudian dia tiba-tiba bilang ingin pergi ke Luceng menjenguk temannya. Saya bilang saya perlu bertanya padamu. Dia bilang pada saya, dia sudah memberitahumu. Preman mengacau. Anak-anak baik-baik saja. Untung tidak ada yang parah. Kepala panti asuhan Nana hilang. Bagaimana hilang? Apa yang terjadi? Tadi siang. Anak-anak mereka bermain sepak bola di hutan. Nana tidak bisa ditemukan. Sudah beberapa jam mencarinya. Sampai sekarang dia duduk di hutan. Jangan panik, mari kita cari bersama. Ayo, ayo, ayo. Kepala, saya melihat Nana naik mobil sangat mahal. Dia pergi dengan seseorang? Tuan, Nyonya muda mengurung diri di kamar. Sehari penuh tidak makan. Tak makan, kelaparan mati. Bangun. Haha. Bermain batu dengan saya, ya? Perlu saya buatkan teh untukmu? Ya. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Cepat bangun. Bahkan caramu mengobati juga kamu tiru, ya? Sekarang berpura-pura kasihan? Siapa yang kamu curi simpati? Saya bukan orang yang kamu rasa kasihan. Saya tidak mau. Bagaimana bisa terlupa bahwa kamu mengatakan kamu mencintai saya? Di dalam laci ada kotak musik yang belum dikirim. Apa semua kebahagiaan sudah kamu bawa pergi? Pelayan, cepat panggil Dr. Chen. Masih terbiasa kesepian? Tuan, Nyonya dalam keadaan pingsan akibat stres. Karena kelemahan fisik. Ditambah ketegangan mental yang tinggi. Saya menambahkan sedikit larutan nutrisi ke dalam obatnya. Jika tidak ada halangan, besok pagi dia akan bangun. Siapa kamu sebenarnya? Dia sakit. Tuan mengurungnya di dalam kamar. Saya juga tidak bisa masuk. Anak nakal benar-benar bisa membuat onar. Sepertinya saatnya saya kembali. Tapi Anda baru saja mengganti ginjal. Untuk apa saya melakukan semua ini? Apakah saya harus melihat dia setiap hari mengubah spray? Ayo pergi. Ya. Tenang, saya tidak akan memaksa kamu lagi. Jika kamu ingin tinggal di sini, silakan. Ingin kembali ke Jian? Terserah kamu. Apakah kamu ingin bercerai dariku? Jian Yun, apa bagusnya menikah denganku? Apakah kamu harus rasa?
Tapi sekarang saya tidak bisa pergi. Apa yang kamu bisikan? Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak ingin pergi kemanapun. Jangan banyak bicara. Ayahku menyuruhku membawamu ke sana. Mungkin dia memaksa saya menikah denganmu. Takut saya padamu. Hati-hati bicara nanti. Bukan saya. Ayah, bagaimana kabarmu? Tidak ada yang serius. Tidak perlu khawatir. Sepertinya kalian baik-baik saja. Lumayan. Batal saja. Aku sudah memenuhi permintaanmu untuk menikah dengan Yi Chen. Kapan aku akan mendapat perlakuan seperti ini? Meskipun kamu terlihat sama. Kamu bukan Xiaomian. Kamu berjanji padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku memberitahu Yi Chen. Lepaskan aku, Paman. Ada apa ini? Xiaomian, kamu pergi dulu. Apakah Paman baik-baik saja? Baik-baik saja. Ling Yu, kenapa kamu di sini? Aku tidak bisa menghubungimu. Hanya bisa menunggu di sini sampai kamu keluar. Maaf, apakah Jiang Yu mengancammu dengan panti asuhan? Bagaimana kamu tahu? Dia yang melakukan operasi plastik itu. Tinggal bersamanya sekarang sangat berbahaya. Jiang Yu lebih berbahaya. Kamu harus pergi bersamaku sekarang. Tidak bisa, aku melanggar kontrak. Dia akan menyerang panti asuhan. Takutnya dia sudah bertindak. Apa kamu tidak melihat Nana? Sebelumnya ada mobil yang datang ke panti asuhan. Mengambilnya pergi. Lihat di sini. Apakah kamu bilang dia menangkap Nana? Kemungkinan besar dia sudah mengunjungi panti asuhan dan melihat mobilnya. Tidak, aku masih tidak bisa pergi sekarang. Aku akan mencari cara untuk menemukan Nana. Jiang Yun membuat obat untuk Lin Min. Apa aku terlihat persis seperti mereka? Lalu aku siapa? Airnya hampir meluap. Apa kamu sedang menyiram tanaman? Aku tidak pernah air meluap. Apakah sedang nyaman? Kamu tidak merasa nyaman. Bisakah kamu membawaku pulang? Pulang. Kembali ke rumah Jiang, aku ingin mengambil beberapa barang. Baiklah, aku pergi bilang pada ayah. Aku akan menunggu di mobil. Jiang Yun di panti jompo itu. Kalau dia benar-benar mengirim orang untuk menangkap Nana, mengambil Shen. Mungkin ada sesuatu yang bisa ditemukan di rumahnya. Kamu sakit. Orang lain ingin sakit. Nona. Kamu sudah kembali ya? Aku kembali untuk mengambil beberapa barang. Sapa dulu pada Tuan. Baiklah. Kamu. Baiklah. Tuan akan menyuguhkan secangkir air ya. Tunggu sebentar. Ini adalah Lin Mian. Dan yang di samping ini adalah Jiang Yu yang dulu. Lin, cepatlah. Kamu sudah mengingatnya. Apa masih harus menguasai sawar? Aku suka mian-mian. Suka mian-mian seumur hidup. Kenapa kamu begitu beruntung? Hanya kamu yang mengerti waktu yang mengalir. Cinta ini sangat berharga. Begitu dilepaskan, sangat menyakitkan. Tidak ada apa-apa, cepat pulang. Atau kamu pergi ke rumah sakit. Tunggu sebentar ya. Sungguh-sungguh. Gadis nakal, kamu mencari mati. Hei, situ. Bisakah kamu membantuku? Benarkah tidak pergi ke rumah sakit? Tidak perlu, cepat kabari Liu. Cobalah cari jalan untuk menemukan Nana, situ. Sekarang. Baiklah. Situ memanggilku ada urusan mendesak. Kamu pergi dulu ya. Sang Hui datang menjemputku. Nona muda, kamu tidak apa-apakan.
Siapa kamu? Nona, apa Tuan Muda dan Nona Muda bersamamu? Mengapa dia belum kembali? Sopir kita terluka. Apa kata orang tentang Nona Muda yang hilang? Nona, apa Tuan Muda dan Nona Muda bersamamu? Mengapa dia belum kembali? Aduh, sopir kita terluka. Apa kata orang tentang Nona Muda yang hilang? Hah? Jiang Yu, kenapa kau membawaku ke sini? Nona MU, mengapa dia baru saja datang ke rumahku? Sebagai mitra kerja. Kau benar-benar tidak bisa tenang. Nana, kemana kau membawa Nana? Nana. Yang miskin yang bertukar ginjal denganku. Kau tidak punya hati. Dia masih kecil. Mengapa kau seperti tangan yang terpaksa? Mencari ginjal. Tidak mati. Aku benar-benar bodoh. Aku bahkan merasa kasihan padamu. Tapi untuk orang seperti kau yang berhati ular, bla. Tidak bisa bicara begitu jika tidak sakit. Kau harus melihat dengan jelas. Kontraknya mengatakan aku akan melindungi tanah panti asuhan. Aku selalu menepati janji. Tapi kau telah menjanjikan ini. Tapi aku sudah janjikan. Apakah kau menyukainya? Jadi kau hanya ingin menggantikan aku. Apakah kau ingin menggantikan siapa? Apakah bukan kau yang ingin jadi seperti Lin Yang? Satu-satunya ingin menggantikan dia. Ah. Permainan, urusan. Sayang sekali, betapapun kau berusaha menjadi seperti dia. Kau tetap tidak akan mencintai dirimu. Karena di dalam dirimu masih ada air segar. Bawa dia pergi dariku. Saat aku kembali ke keluarga Jin, aku akan menyiksanya. Orang itu. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Semua ini adalah akibat dari tindakanmu. Perutku sangat sakit. Masih berani menabrak aku? Aku tidak percaya ini. Jiang Ji tidak mati, kan? Hina, tak terkejut. Nona sudah bilang. Tidak boleh membiarkannya mati. Pergi cari dokter. Yushan masih mencarimu. Benar, semua CCTV di jalan tersebut hilang. Tadi malam juga sudah ditanya di villa. Tapi sudah menghapus semua jejaknya. Sangat tegang. Perempuan kecil yang hina. Ah. Tidak benar, yang tegang adalah aku. Nona muda dari Jinjiang harus kembali. Nona, MU Xiaoming hamil. Apa yang kau katakan? Apakah kau tidak memberinya obat? Segera atur dokter untukku. Hancurkan cincin kecil itu. Tunggu sebentar, Nona. Apa ada yang bisa kau lihat? Biarkan dia lahir. Itu adalah anakku dan Yi Chen. Dengan anak ini, Yi Chen tidak akan rela menceraikanku. Kau tidak pulang dan datang ke rumah sakit sendirian untuk apa? Tidak tahu bilang satu kata? Yi Chen, aku hamil. Apa? Bayiku sudah 3 minggu. Kau akan jadi ayah. HMPH. Begitulah. Lepaskan aku, itu tidak bisa. Sekarang kau membawa bayi Nona. Lebih tidak bisa membiarkanmu pergi. Perempuan hina. Ingat. Jangan sampai melukai perutnya. Jangan sampai dia kelaparan atau terluka serius. Yang lainnya biarkan dia menderita sedikit. Apa ini maksud kalian? Saatnya kamu tahu. Kamu akan tahu dengan sendirinya. Ham Hong. Ahong. Nona muda, kamu sudah airnya siap. Bodoh, kamu ceroboh sekali. Sama kali, maksudnya Nona muda Hei Chen. Ah. Maaf, Nona muda. Jangan ambil lagi, hati-hati tanganmu terluka. Yi Chen keluar ah. Sebelumnya sepertinya tidak dipanggil seperti itu. Orang ini kan sudah mendapatkan bayi. Ingin lebih dekat dengan papa. Bukankah sudah hamil? Warna kuku pasti mengandung bahan kimia. Kamu lihat, aku juga sudah lupa. Kamu bilang apa? Ada apa? Shonan, buang itu. Baiklah, aku ada urusan dulu. Anak nakal itu sudah pergi. Masih di sini mendengarkan sialan. Sama saja dengan orang jahat bernama Lin.
Apakah wanita hamil benar-benar bisa menganiaya dia? Sulit untuk dikatakan. Xiao Yun, kamu sedang melakukan apa? Apakah kamu berani menggoda Yi Chen? Apa yang kamu katakan? Yi Chen adalah pacarku. Pacar pasti kamu rayu sebelumnya. Orang yang dicintai Yi Chen selalu aku. Kamu mengatakan yang tidak benar Xiao Yun. Kamu bersikap seperti ini padaku. Kamu tidak akan membaikkan keadaanmu. Benarkah? Kalau begitu suruh dia datang untuk menyelamatkan Wah. Jelas Xiao Ming. Bagaimana rasanya tersiksa? Inilah akibatnya jika kamu menentang aku. Bunuh aku saja. Aku takut kamu pasti akan ditangkap juga. Naif, sebaiknya kamu patuh. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin wanita bernama Nana itu akan kehilangan nyawanya karena infeksi. Xiao Yun, kamu akan mendapatkan balasan jika seperti ini. Aku sarankan kamu berdoa agar aku panjang umur. Lagi pula, aku masih menunggu bayi ini di dalam perutmu untuk menghormati ibumu. Kamu katakan apa? Aku sarankan kamu berdoa agar aku panjang umur. Lagi pula, aku masih menunggu bayi ini di dalam perutmu untuk menghormati ibumu. Kamu bilang apa? Hentikan. Lin Yu, tangkap dia. Lin Yu, kamu berani memukul Xiao Ming? Lin Yu, hati-hati. Kakak bawa kamu pergi. Lin Yu, aku baik-baik saja. Mereka berani berbuat seperti ini padamu? Sudahlah, jangan bicara lagi. Apakah mereka akan mengejar? Lin Yu, cepat naik mobil. Nah. Ham He. Bukan. Keluar pagi tadi. Sampai sekarang belum kembali. Mengerti. Zhang Hui, tolong selidiki gerakan Jiang Yun. Ya, terutama sejak dia menghilang. Dia muncul lagi di rumah sakit. Apa yang terjadi di antara ini? Selidiki dengan jelas. Mengerti. HMTH, sekumpulan orang tak berguna. 2 orang cacat saja tidak bisa ditemukan. Teruskan pencarian. Jangan khawatir. Ayo pergi. Yi Chen, kamu sudah kembali. Wajahmu terluka. Tidak sengaja tergores. Takut infeksi jadi dibalut. Yu Chen, kamu tidak tidur di kamarmu? Tidak, sedang sibuk bekerja. Malam pergi ke perpustakaan. Bukankah sebelumnya kita tidur bersama? Apa maksudnya sekarang? Nona, jangan marah. Minum sedikit air. Minum apa? Aku tidak punya mood untuk minum. Cepat cari kembali wanita brengsek itu. Atau bagaimana aku bisa menjelaskan kabar kehamilanku? Iya. Tunggu, mengapa di pesta bisa melihat Lin Yu dan Mu Xiangyan bersama? Apa hubungan mereka? Sebelumnya dia pergi ke pesta. Sepertinya juga bertemu Lin Yu. Setelah itu dia marah besar. Bilang dia mencuri pria dan sebagainya. Coba selidiki Mu Xiaoming dan Lin Yu. Dokter Zhang, cepat datang sini. Lin Yu, apakah kamu terluka? Tidak apa-apa, bagaimana kamu bisa ada di sana? Hari itu aku mendorongnya di pesta. Dia sama sekali tidak melas, dan akhirnya pergi bersamamu. Saat itu aku merasa dia bukan Jiang Yun. Beberapa hari ini aku selalu memperhatikan Jiang Yun. Aku sangka hari ini aku bertemu kamu. Dia mirip dengan Lin Yan. Terima kasih hari ini. Kamu juga terluka. Baiklah, lebih baik kita pulang dulu. Lin Yu, aku. Tentang Xiaomian yang masih hidup. Aku tidak ingin kamu mengatakannya. Dia benar-benar Xiaomian. Kenapa hatimu hanya tentang Xiaomian? Kapan kamu bisa melihatku? Dia adalah kerabatku. Tidak ada yang lebih penting dari dia. Kerabat Lin Yu. Kamu hanya anak angkat keluarga Lin. Dia sama sekali tidak ada hubungan darah denganmu. Sadarilah hal ini. Ini urusan antara kami. Tidak perlu campur tanganmu. Ngomong-ngomong, jangan bocorkan apa yang terjadi hari ini. Kamu sebaiknya berpikir baik-baik bagaimana menjelaskan soal keguguran ini. Aku ya. Xiaoming, ada apa? Baik-baik saja. Aku tidak suka Limin. Tidak ingin melihatnya.
Lisannya tidak ada hubungannya denganku. Heh. Jangan dekati kami, jangan dekati kami. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Paman kecil, cepat bangun. Jin paman bagaimana? Bangun, bangun. Cepat bangun. Kamu Jiang Yu? Jiang Yu yang mendorongku ke dalam air? Xiao Mian, kamu sudah ingat semuanya. Li Mian. Benar-benar kamu tidak mati. Xiao Mian, kamu hidup itu sangat baik. Aku salah. Kumpul tahun itu di tepi laut. Aku percaya pada perkataan Jiang Yun. Dia bilang hanya untuk mengerjaimu sedikit. Itu sebabnya aku menipumu pergi. Aku sangka kamu yang akan menipuku. Kalian hampir mengambil nyawaku. Xiao Ming, beristirahatlah dulu. Iya. Dia. Kenapa kamu di sini? Yu Chen, kita adalah suami istri. Mengapa kamu selalu menghindariku? Kamu hamil. Pulangkan dan istirahatlah. Namun kamu sebelumnya tidak seperti ini. Iya, kenapa terasa begitu asing? Kalau bukan dia, siapa yang menggunakannya? Hei. Kudengar nyonya muda baru-baru ini pergi ke sebuah ruang bawah tanah. Mengumpulkan banyak orang untuk mencari orang. Iya, lagi. Di sebuah tempat perawatan yang sangat pribadi menemukan catatan perawatan Nyonya Xiao. Setelah menikah denganmu. Tapi dia jelas-jelas selalu duduk di rumah. Jangan keluar dan menyuruhku mengambil catatan perawatannya. Ya. Anakku. Sudah pergi, aku sudah mencarinya saat itu. Maafkan aku. Kakak tidak bisa menjaga kamu, kenapa? Kenapa Jiang Yun tidak peduli, baik 8 tahun yang lalu maupun 8 tahun kemudian? Apakah aku Li Ming atau MU Xiao Ming? Dia tidak mau melepaskanku. Xiao Ming. Jiang Yi masih mencarimu. Aku tidak kembali pada lagi. Aku segera akan membawamu ke tempat lain. Tidak, Li Yu. Aku tidak bisa hanya menunggu. Kamu berkata, dia membunuhmu dulu. Sekarang bahkan anak yang tidak tahu bahwa dia membunuhku. Aku harus membuatnya membayar. Dan Nana. Kita harus segera menemukan Nana. Orang yang paling peduli padanya bukankah Jin Yichan? Kalau gitu kita serang Jin Yichan dan bunuh ular berbisa ini di tujuhnya. Baik, apapun yang harus dilakukan. Saudara laki-lakiku selalu ada di sisimu. Tetapi kamu sudah mati bagi Lin Mian di masa lalu. Sedangkan ibu muda Jin sekarang bukan Jiang Yun. Setiap tahun di balai bisnis Lu Cheng. Dunia bisnis sangat memperhatikannya. Hari ini, Jin Yichan dan Jiang Yu pasti akan datang. Jika dia melihatku, dia pasti akan mengejarku. Saat itu kamu bawa orang untuk menyergapnya. Tunggu aku, jangan tanya tentang keberadaan Junana. Kemudian ungkapkan semua kejahatannya. Tapi aku tidak ingin kamu mengambil risiko ini. Nana sudah tidak sabar lagi. Mungkin hidupnya dalam bahaya menunggu kita menyelamatkannya. Ya. Tahu kenapa? Maaf, aku tidak maksud itu. Nyonya Jin. Aku pergi sebentar menangani sesuatu. Ada sedikit urusan, aku pergi dulu. Mo Xiaomian. HMPH. HMPH. Jiang Yu, apa yang kau lakukan? Gadis itu berlari ke arah ini. Cepat, tangkap dia. Ya. Lepaskan aku. Cepat, tangkap dia. Ya. Sangat jelas, pelacur ini ada di sisiku. Hari ini harus kutangkap dia. Ya. Apa yang kau lakukan? Siapa kau? Tidak ada hubungannya denganmu. Lepaskan aku. Tidak ada hubungannya? Kenapa tidak? Aku mengenali tahi lalat ini. Siapa kamu? Kalau aku tidak pergi, Nyayu karena aku akan membunuh diriku sendiri. Jiang Yun sedang mengejarnya. Ya. Jangan bergerak, Kak.
Ini aku, Xiao Ming. Dari Zhen Yun. Kenapa kau di sini? Mencari siapa? Tidak ada apa-apa. Kamu salah dengar. Tidak ada apa-apa. Ikuti aku. Ya. Katakanlah. Sedang mengejar siapa? Kenapa harus mengejar? Kau salah paham. Aku hanya melihat seorang kenalan lama dan panik mencarinya saja. Apakah begitu? Yi Chen, lepaskan aku. Berapa kali dia menyembunyikanku? Menjalani operasi plastik untuk mencari pengganti. Juga membunuh orang. Yang Yu, berapa banyak kotoran yang kau sembunyikan di balik wajah palsu ini? Apa yang kau bicarakan? Aku menjadi seperti ini. Bukan karena kau terus memikirkan Lin Mian itu. Dia tidak pernah mau menatapku sekalipun. Yu Chun Lin Min sudah meninggal. Akulah istri yang tidak punya darah yang benar. Ya. Apa kamu baik-baik saja? Maaf, aku lupa aku yang membawamu ke rumah sakit. Jiang Yu, kamu benar-benar bodoh. Bahkan kehamilan juga palsu. Dokter, dengarkan aku. Aku tidak berniat untuk menipumu. Aku terlalu mencintaimu. Seseorang untuk mengemas bayimu, kemudian menyembunyikannya. Dan menggantikannya. Apakah aku terlihat bodoh seperti itu jauh dari berlian? Kamu pikir aku mau begini? Bukan karena aku mengalami infeksi di wajahku. Aku tidak ingin kamu melihatku dalam penampilan yang buruk. Hanya untuk wajah ini. Kamu kira aku hanya menyukai wajah ini? Kamu tidak ada bandingannya dengan 100.000 dari wanita jahat yang menjijikan. Berhentilah berpura-pura. Apa kamu sebenarnya ini? Orde apa? Tidakkah kamu merasa nyaman berhubungan dengan pengganti yang aku dapatkan? Kalau bukan karena dia hamil dengan anakmu. Bisa jadi tidak hamil? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu maksud dengan hamil? Dia di mana? Eng Heng Hong. Aku kasih tahu kamu. Kamu tidak akan pernah tahu di mana dia. Bukan dewa musuh. Apa yang ada di penjara itu? Dia hanya seorang yatim piatu. Itu adalah hal ketiga tentangku. Tapi aku menemukan orang. Ya. Tidak ada yang seberuntung itu di dunia ini. Aku tidak akan menemukan Jiang Yun. Bagaimana mencari jejak Nana? Ketika kamu bertemu Jiang Yun. Di mana pelayannya yang setia? Benar Huilan. Tuan Jin, aku telah menyelidiki perjalanan Miss Jiang sebelum pergi ke panti rehabilitasi. Dia pernah pergi ke panti asuhan di sebuah kota pantai. Dan menggunakan koneksi keluarga Jiang. Menyelesaikan beberapa pengembang yang ingin membeli tanah untuk panti asuhan. Begitu baik hati. Pergi ke panti asuhan. Baik, Eng Xiaoming adalah seorang wanita rendahan. Kenapa satu kali dia lebih memilih wanita pengganti yang hina ini daripada aku? Nona, jangan marah. Mungkin Tuan mendengar dia hamil sehingga dia sangat khawatir. Semuanya salahku, sekali aku kebablasan. Saat ini anak itu tidak bisa ditinggalkan. Besok kamu pergi ke panti asuhan. Aku tidak percaya dia tidak kembali ke sana. Saat ini. Anak kecil, apakah kalian pernah melihat kakak ini? Dia adalah kakak Xiao Mian. Kakak Xiao Mian adalah kakak tercantik di panti asuhan kami. Kakak Xiao Mian, nama belakangnya apa? GMU Xiao Mian. Kami juga memiliki satu kamar mandi. Sepertinya iya. Paman, kamu bisa bertanya kepada kepala panti. Baik, terima kasih kalian. Dia datang untuk apa? Nana tidak mungkin datang ke sini untuk mencariku. Pelit tua yang kejam ini malah datang sendiri. Kalau begitu saatnya menghukumnya. Hei, Buga. Jangan mengganggu anak-anak dan kepala panti. Tapi aku masih perlu menggali informasi tentang keberadaan Nana dari mulutnya. Baik, Xiao Min. Kamu tunggu di sini secara patuh. Dia tidak datang mencariku. Aku akan menciumnya. Agar dia tidak melarikan diri ketika situasi tidak menguntungkan. Xiao Mian, kamu jangan nakal. Dia tidak datang sendiri, bukan? Kamu juga akan melindungiku, bukan? Tolong, membuatku terkejut. Gu Xiaomian adalah kamu, wanita rendah ini. Ah! Ah! Yi Chen, tunggu aku sampai aku belajar berenang. Mari kita menjelajahi laut dalam bersama, ya? Laut dalam terlalu berbahaya. Jangan pergi. Ayo pergi. Aku sudah memintamu. Tolonglah.
Mian Ming. Ya, Apakah itu kamu? Kamu salah orang. Tidak salah. Orang yang menggantikan nasib adalah kamu. Orang yang aku tunggu selama 8 tahun. Itu juga kamu, kan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apakah kamu hamil? ternyata karena ini.